apa nih? Tugas wawancara bimbingan dan konseling dengan guru BK. Dengan dosen penggampu, Ibu Suci Izzati Atlia, SPD MPD. Keempat wawancaranya yaitu berada di Man 2 Tanah Datar yang terletak di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Jeda jeduk dulu ya guys ya. Así que dale pom 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 pom, ponle carne a mi sazón, son 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 son, tócate eso conmigo, bom 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 bom, te tengo el control para ganarlo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hanifah Tuatmah dengan NIM 22053079 dari program studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah video mengenai wawancara saya dengan guru BK. Tugas ini untuk melengkapi tugas akhir bimbingan dan konseling. Dalam tugas ini, kita dapat mengetahui bagaimana sih praktek-praktek bimbingan dan konseling di sekolah. Bidang pengembangan sosial. Dalam bidang pengembangan sosial ini yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Pada bidang bimbingan ini terdapat beberapa pokok-pokok materi. Yang pertama yaitu pengembangan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Terus yang kedua, pengembangan kemampuan bertingkah laku baik di sekolah, rumah maupun di lingkungan masyarakat. Dan pertanyaannya yaitu, Bu, bagaimana cara mengembangkan kemampuan siswa dalam bertingkah laku yang baik di sekolah, rumah maupun lingkungan masyarakat? Karena banyak di saat sekarang siswa agak susah menempatkan diri pada saat berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang dipertanyakan itu terkait perilaku siswa atau kaitannya dengan BK? Cara bertingkah laku, Bu, yang baik di lingkungan masyarakat. Berarti nggak ada kaitannya BK? Enggak, Bu. Kalau menurut Ibu, karena Ibu guru BK, terus Ibu kan mengajarkan dalam 4 bidang pengembangan. Pertama bidang pengembangan belajar, sosial, karir, dan pribadi. Jadi kalau terkait dengan kepribadian dan perilaku siswa berarti itu otomatis dalam bidang pengembangan pribadi atau individu. Biasanya kita di sekolah ini akan memberikan beberapa bentuk asesmen terkait perilaku siswa itu seperti apa. Jadi mereka akan melihat bagaimana bentuk dirinya melalui asesmen yang kita berikan itu. Jadi dia bisa melihat, oh iya saya seperti ini, saya orangnya begini. Jadi dia akan tahu berdasarkan asesmen yang kita berikan itu. Kedua, berdasarkan hasil dari asesmen yang sudah kita lakukan terhadap perilaku peserta didik itu, kita akan berikan kembali apa hasil yang setelah mereka isi. Ini loh nak, kepribadian kamu seperti ini, harusnya kamu seperti ini. Jadi kita arahkan agar peserta didik itu bisa lebih berbuat yang baik dan terhadap pergaulan maupun tingkah lakunya, baik itu di sekolah, di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Jadi kalau di sini bimbingan dan konseling itu selalu memotivasi siswa agar berjalan ke arah yang lebih baik sesuai dengan apa yang diajarkan terutama kita di madrasah, tentunya karena di madrasah lebih banyak kaitannya dengan materi akidah akhlak. Akidah akhlak tentunya akan berkaitan dengan tingkah laku dan perilaku manusia itu sendiri. Jadi kami di sini saling berkolaborasi antara guru akidah akhlak, guru bimbingan dan konseling, dan guru PPKN. Jadi kita saling sharing untuk berbagi pengalaman dan pemahaman agar peserta kita bisa berbuat lebih baik untuk pergaulannya, baik itu di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah dan di rumah.
Terus tentang bidang pengembangan karir, Bu. Terhadap bidang pembimbingan karir, sama seperti yang Ibu katakan tadi, sebelum melaksanakan layanan bimbingan karir itu, kita selalu melakukan asesmen agar kita tahu potensi bakat minat siswa kita itu di mana. Jadi berdasarkan ini data yang ada, ini data konkret yang harus kita evaluasi dan harus kita jadikan sebagai acuan untuk bisa peserta didik kita mengetahui sejauh apa kemampuan dan bakat minat yang akan dia raih untuk bisa memasuki dunia pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi. Ini berdasarkan apa yang sesuai dengan cita-cita dan bakat minat. Terus Bu, kan biasanya kalau ke zaman sekolah kan Bu, kebanyakan siswa itu menganggap ruangan BK itu tempat siswa bermasalah, Bu. Itu menurut Ibu bagaimana, Bu? Itulah kesalahan dari paradigma lama yang masih menganggap ruang BK itu sebagai, atau guru BK itu sebagai seorang polisi sekolah. Jadi kalau image-nya sudah diarahkan seperti itu, guru BK itu polisi sekolah, siswa akan takut. Yang namanya aja polisi, otomatis takut. Dari itu aja kita bisa ngambil kesimpulan kalau siswa berpikiran bahwa ruang BK itu ruang untuk pengadilan, untuk orang-orang yang bermasalah, padahal enggak. Sebenarnya seperti yang dijelaskan dari dua hal yang di atas, baik di segi perilaku, karir, tadi kita semuanya kan mengarahkan untuk informasi-informasi peserta didik. Enggak ada di situ yang mengarahkan, dan kita sebagai guru BK juga harus profesional menempatkan diri kita sebagaimana tugas dan fungsi kita, agar kita tidak dijadikan sebagai polisi sekolah, petugas piket, petugas disiplin. Makanya kita harus tunjukkan, ini loh aku, ini loh BK. Jadi kita harus bawakan diri, tunjukkan profesionalitas kita agar kesalahan-kesalahan yang masa lalu itu tidak lagi yang menghambat perkembangan bimbingan dan konseling itu sendiri. Terus Bu, biasanya kalau masuk ke kelas itu media apa saja yang digunakan? Ada media art terapi. Kalau art terapi itu kami pakai ada batu, ada kertas, ada tumbuh-tumbuhan. Itu bisa kita gunakan untuk membuka diri siswa yang sulit untuk berbicara. Jadi melalui media yang kita berikan, siswa akan bercerita di situ. Mungkin dia membuat sebuah gambar dari batu. Nanti kita tanya, coba jelaskan sayang, ini apa maknanya? Batu ini apa? Warna ini apa? Nah, dia akan bercerita. Dari situ kita tahu permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita yang introvert, mungkin orangnya yang suka bergaul, yang tidak bisa diajak bicara. Jadi kita melalui media ini akan mudah untuk menggali apa-apa permasalahan yang terjadi dengan peserta didik. Terus hambatan apa saja sih Bu yang pernah dialami? Hambatan itu pasti selalu ada. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadwal yang mepet dengan jadwal-jadwal, apalagi di madrasah itu jadwal sampai sore padat. Jadi mungkin waktu kita cuma satu jam pelajaran atau 45 menit. Jadi sebisanya kita untuk memanfaatkan waktu, kita kerjasama dan kolaborasi dengan guru mapel, insya Allah itu akan bisa tahu. Makanya intinya tergantung komunikasi kita dengan sesama guru yang ada di sekolah. Setelah melihat video wawancara sebelumnya, di sini saya akan menampilkan bagaimana ruangan BK tempat saya wawancara. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.